terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita beribadah kembali melalui Zoom, ibadah online pada hari ini, ibadah hari Minggu tanggal 27 September. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh masing-masing. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktunya dalam bersaat teduh. Oke, kita mau masuk ke dalam persiapan ibadah kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita di masa pandemi ini, terutama kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Cuma satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Saya minta untuk keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Saya persilakan pada hambanya untuk membuka ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa dan berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan kembali di hari Minggu yang kudus ini Bapak. Kami boleh kembali diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama Tuhan.
sekalipun kami hanya ada di tempat kami masing-masing, tetapi kami tahu Tuhan, kami telah sepakat, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, kami haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi seluruh aspek kehidupan kami, di mana kami menjalani hari-hari kami ini Tuhan, selama kami ada di dunia Tuhan. Bapa di dalam surga, untuk itu Bapa kami mohon pertolongan daripada-Mu Tuhan, untuk memberkati, untuk menolong, memimpin jalannya ibadah kami ini Tuhan. Biar juga Tuhan setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian, boleh Tuhan urapi dengan roh-Mu yang penuh dengan kudus Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengambil bagian, kami juga boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini bergabung bersama-sama di Zoom ini Tuhan untuk beribadah. Sekalipun Tuhan, mungkin ada jemaat kami juga yang belum bergabung ataupun tidak dapat bergabung. Kami tetap bawa kepada-Mu Tuhan, biar di dalam pertolongan dan pimpinan-Mu Bapa, mereka semua Tuhan boleh penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau habiskan ibadah ini Tuhan, dan pertolongan daripada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang akan memimpin jalannya ibadah kami saat ini. Dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya, turunlah atas kalian semua damai sejahtera dan anugerah daripada Bapa di surga yang akan memberkati ibadah pada Minggu Kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Lilis. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu yang luar biasa. Pasti banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita terima di masa-masa yang sulit ini. Kita masih bisa bertahan, kita harus mengucap syukur. Kita masih bisa sehat sampai hari ini, kita mengucap syukur. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
pujian yang luar biasa. Kita memuji nama Tuhan atas segala kasih karunia yang diberikan kepada kita sampai pada hari ini. Saya percaya banyak kesaksian dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bersaksi. Tapi untuk membuka ruang kesaksian, saya mau bercerita sedikit untuk pujian yang akan kita naikkan untuk menyambut kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sebuah lagunya Kemenangan Terjadi di Sini. Itu adalah sebuah kesaksian dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan bernama Frankie Kuncoro yang hijrah ke Jakarta pada tahun berapa itu 2015 dia pindah dari Surabaya ke Jakarta. Dan dalam 8 bulan masa pindah ke Jakarta, beliau tidak menemukan apapun. Setiap hari berdoa, tidak menemukan apapun. Seorang anak dari hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan masih kasih proses untuk menjawab setiap doa. Kita sebagai manusia biasa, terkadang apa-apa mau instan. Kita COVID 6 bulan, kita sudah bersungut-sungut, kita sudah, ya walaupun banyak mungkin hal-hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir di masa COVID ini, cuma yang kita percaya adalah Tuhan selalu jaga kita, selalu memegang tangan kita. Kita mau, dan di saat beliau 8 bulan masa penantian, beliau berdoa dan puasa, dan akhirnya Tuhan malah kasih lagu. Tuhan kasih ke beliau itu adalah sebuah lagu, yaitu lagu ini, dan impact-nya dari lagu ini masih 2 tahun setelahnya. Lagunya terkenal dan tujuan beliau datang ke Jakarta adalah untuk membuat sebuah lembaga atau sebuah, ya mungkin lembaga ya lebih cocoknya, untuk melatih setiap WL-WL di Jakarta itu untuk belajar pujian dan penyembahan. Saya yakin dan percaya lagu ini juga dapat memberkati kita, dan menyambut kesaksian dari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat satu pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau memberikan kesaksian, boleh melambaikan tangan.
Bu Lulu kayaknya mau bersaksi tuh Bu Lulu. Minggu lalu sih udah dada-dada, Pak. Benar itu. Silakan. Ya kan dulu. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Pak Gembala, para pendeta juga Yaken Erik selaku WL. Saya mau bersaksi merasakan kasih Tuhan. Ini kalau toh pada akhirnya nanti Desember terjadi, Pak, saya sudah membayangkan bahwa luar biasa seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan yang mengalami pandemi, nggak bisa membayangkan nanti seperti apa kita perayaan Natalnya. Saya sempat diskusi kemarin dengan Stella, saya minta dia punya nama. Stella, saya mau masukin daftar nama untuk susunan panitia, mau kita doakan hari Minggu. Stella sempat WA dengan saya, Kak, bener nih saya yang jadi ketuanya. Dalam hati saya, kalau saya juga bingung dengan Stella, nanti akhirnya kan Stella down juga. Saya bilang, Stella, kita yakin deh, ini juga kita masih blank, belum tahu seperti apa, tapi tetap kita punya komitmen bahwa gereja dimanapun ada persoalan apapun, tetap di saat mau mulai mempersiapkan Natal itu pastinya akan ada persiapan. Dan memang saya udah bicara dengan Stella, itu hanya yang panitia itu hanya formalitas. So pada akhirnya kita semua menjadi tanggung jawab kerjasama. Bapak Ibu, saya mau bersaksi kemarin itu kami sekeluarga, saya dengan kakak yang dari Montana, dari Kak Welma juga dengan Kak Herma, biasa kami setiap minggu pasti kami ada doa. Jadi doa via video call, apa saja yang kita doakan. Sampai saya selalu sebut dengan gereja, akhirnya Kak Koni familiar sekali dengan kita punya gembala, punya nama, kita punya 2 pendeta, punya nama. Jadi setiap doa itu selalu namanya disebutkan lengkap sekali sampai Kak Welma bilang, wah, belum ketemu tapi sudah hafal ya. Bilang, oh iya, saya sudah merasakan bahwa saya bagian dari keluarga Given. Mau Given sekarang, apalagi kayak KSI, luar biasa memulai sesuatu itu tidak mudah. Dan beliau bersaksi, kami berdoa, memang Bapak Ibu di Ambon pergumulan saya tidak tahu dengan situasi yang lain, tapi di daerah yang lain. Tapi kami yang ada di rantau tetap kami mendukung dalam doa bahwa 1 tahun kemarin itu merupakan kenangan yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah terhilang oleh orang Kristen, orang siapapun di Ambon. 1 tahun mereka mengalami gempa yang luar biasa, itu gempa itu sampai akhirnya yang terbiasa orang ketakutan, sampai mereka sudah menjadi gempa itu seperti tamu yang tak diundang, kapanpun bisa datang. Jadi kalau sampai gempa di bawah 5, itu untuk orang Ambon itu sudah biasa. Karena 1 hari 5, maksudnya 5 skala Richter. Kalau kecuali di atas 6 sampai 8, itu memang sudah pasti. Karena posisi Ambon itu 50% 50-60% itu laut. Jadi untuk sangat-sangat fatal untuk tsunami. Tapi selalu, itu kan dari BMKG itu kalau di atas 6 aja, posisi Ambon itu pasti tsunami. Dan Ambon itu dia bisa lepas, karena menurut prediksi, itu dia hanya seperti di atas karang. Jadi Bapak Ibu kalau sewaktu-waktu itu gempa terjadi, ya sudah, selesailah. Tapi luar biasa, kemarin itu sampai saya melihat kami punya grup keluarga juga di Facebook, semua orang rata-rata sampai mengucapkan selamat ulang tahun untuk tamu kita yang tak diundang, karena 1 tahun 26 itu tanggal 26 kemarin itu terhitung mereka 1 tahun mengalami. Jadi setiap hari pasti akan ada goncangan itu 5-10 kali. Bapak Ibu bayangkan, saya sampai akhirnya berbicara dengan kakak, ini kerinduan kami sempat disentil kemarin oleh Diaken Erik, jangan-jangan mau keluar nih, jangan-jangan mau pulang nih. Justru kami lagi berdoa, aduh Tuhan, kalau ini belum pernah mengalami, sekali saja pasti udah ribet. Tapi saya bersyukur bahwa situasi apapun yang terjadi, belum lagi pandemi, belum lagi situasi apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan beberapa kali kami berdoa, ada masalah dengan keluarga, ada juga orang yang tidak nyaman dengan, khususnya dari Riko, keluarganya Riko, ada orang tuanya
semakin mereka dekat dengan Tuhan, ternyata Bapak Ibu tahulah, di Ambon, saya tidak tahu dengan daerah lain, itu mistik dan hal-hal perdukunan itu masih sangat besar. Dan kami berdoa, sebutkan, sampai Riko akhirnya berkomunikasi dengan Asti, adiknya yang di Dobo, di Maluku Tenggara. Itu sampai kita hanya bisa berdoa. Tidak bisa ada hal lain yang bisa dilakukan, hanya berdoa. Dan luar biasa, sampai akhirnya Riko sharing dengan Asti. Riko bilang, jangan sampai saya sebutkan nama itu, saya serahkan ke Montana. Nanti orang Montana yang berdoa. Karena luar biasa, Bapak Ibu, saya sendiri, saya sudah beberapa kali sharing ke Bapak Ibu bahwa lebih baik saya sharing dengan Kak Welma, Kak Herma, saya masih lebih nyaman. Jangan dengan Kak Koni. Kak Koni kalau sampai berdoa dan itu langsung terjadi, Bapak Ibu, saya tidak tahu, sampai kadang-kadang si Riko dengan Hendrik, saya punya saudara satu lagi, mungkin ada beberapa diaken, beberapa jemaat yang kenal mereka, sampai bilang bahwa seakan-akan Kak Koni itu seperti tangan kanannya Tuhan kalau berdoa, jadi mereka nggak berani ngomong salah didoakan habis deh, selesai. Makanya saya pun jadi nggak berani, tapi bersyukur saya ada di dalam jemaat GKBI, di dalam jemaat Given, GKSI, dalam pembinaan dengan gembala, pembinaan dengan para pendeta, memberikan kekuatan bahwa hal-hal yang terjadi di atas, di udara, itu hanya titipan. Ketika kita sudah semakin taat dengan Tuhan, semakin setia melayani dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Bahkan justru yang kami lihat tantangan itu dari keluarga, dari lingkungan terdekat kita. Jadi, terima kasih banyak Bapak Ibu selalu mendukung di dalam doa. Luar biasa kita tetap beribadah di saat ini untuk saling mendoakan, sehingga sekalipun pandemik, sekalipun masalah apapun, justru semangat kita untuk selalu ada untuk beribadah. Saya terkesan sekali dengan Ibu Vera, karena tadi Ibu Vera sudah menyanyi sebenarnya, Pak. Beliau rindu untuk bersaksi. Saya senang karena tanpa sadar beliau menyanyi, saya sama Diaken Erik dengar-dengar, wah bagus juga nih Ibu Vera, ajak untuk bersaksi, apapun bentuknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati sehingga termotivasi semua bisa bersaksi. Silahkan Diaken Erik. Terima kasih Diaken Lulu. Mungkin ada yang masih mau memberikan kesaksiannya. Oke, saya percaya banyak kasih karunia Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita kuduskan diri kita mau menjadi bait sucinya Tuhan, kita angkat satu pujian, Kau telah memilihku.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kembali di bulan berjalan ini, di minggu terakhir Tuhan, kami tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami masuki hari Sabat, hari Minggu yang kudus ini, kembali dengan penuh kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau, bernyanyi dengan Engkau, memberikan terbaik dalam penyembahan kami, dan pada akhirnya kami masuk ke dalam pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang sangat berat buat setiap orang, krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus COVID. Tuhan, berikan kami kekuatan dengan firman-Mu, dan kami selalu tahu dengan firman-Mu bahwa Engkau ada dengan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini disampaikan dari firman yang disampaikan melalui bibir hamba-Mu ini dapat menguatkan kami semua dan membentuk kami semakin hari semakin kuat iman kami terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom, semuanya puji Tuhan. Shalom. Saya sukacita karena Pak Indra dan Ibu Fitri bisa bergabung. Apa kabar Pak Indra? Dan ada Saudari Eni ya. Kalau yang baru selamat bergabung. Terima kasih karena kita masih bisa melakukan ibadah online. Banyak orang yang mungkin tidak ada kesempatan melakukan ibadah online. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir ibadah online dan ibadah biasa makin hari membuat saya semakin terbiasa, ya kan? Artinya apa? Kita sama-sama kok kita bertemu Tuhan, karena Tuhan itu kan omnipresent ya, ada di mana-mana. Dan ada di tempat saya saat ini, ada di tempat jemaat yang saya cintai dan saya kasih di masing-masing tempat di rumah. Jadi Tuhan tuh ada di mana-mana. Dan puji Tuhan juga gara-gara semuanya terbiasa, saya akhirnya ya seperti berangkat ke gereja biasa, kita persiapan mesti mandi dulu, sikat gigi ya kan. Kalau awal-awal jujur nih, saya kadang-kadang dulu cuma cuci muka aja, tapi lama-lama Tuhan menegur saya nih, waduh, masa menghadap Tuhan tidak sopan ya kan. Jadi ya saya sekarang persiapannya semakin itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan tadinya kita anggap ibadah online mungkin sekedar, tapi lama-lama ibadah online ini adalah mesbah juga, ya men. Mesbah di mana kita harus mendengarkan firman. Dan kebetulan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah revolusi 4.0 harus diikuti revolusi iman. Nah, kita bicara dulu apa itu 4.0. 4.0 itu teknologi yang sekarang berkembang di mana-mana. Orang semakin didekatkan oleh teknologi, orang semakin merasa jarak tidak ada dengan teknologi, dan orang semakin
terkotak-kotak, memiliki komunitas-komunitas, kelompok-kelompok dalam rangka mempersiapkan masuk ke 5.0 ya. Dan itu akan ada kelompok-kelompok tertentu nantinya. Tapi kita masih ada di 4.0. Apa itu 4.0? Revolusi terjadi dalam berbagai sektor, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam teknologi, dalam IT, semua berubah. Bahkan ibadah pun dengan konsep seperti sekarang, ibadah online itu masuk dalam konsep 4.0 ya. Artinya teknologi di atas segala-galanya. Tapi teknologi ini juga bisa membuat orang lupa kepada Tuhan. Ya. Teknologi ini bisa membuat orang lupa kepada Tuhan. Kenapa? Teknologi ini mendekatkan orang kepada mungkin film-film Korea yang mereka cintai itu. Mereka tidak mau dengar firman, tidak mau beribadah. Mereka lebih senang kalau nonton film Korea kan berseri-seri itu kan. Bisa sampai akhirnya tunggu deh setengah jam lagi selesai nih, lagi seru-serunya nih, seperti itu. Atau merasa sudah tidak ada kesulitan karena semua bisa dijangkau. Itu menyebabkan, dan kita lihat di Eropa sana, gereja-gereja semakin sepi semuanya. Orang semakin mengidolakan teknologi. Orang merasa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jauh. Nah, oleh itu tema saya, revolusi teknologi ini harus kita imbangi harus diikuti dengan iman kita. Iman kita juga harus berevolusi. Ya, iman kita harus masuk ke dalam keseimbangan. Dalam arti teknologi itu juga direstui oleh Tuhan. Karena apa? Injil akan disebarkan sampai ke pelosok bumi melalui teknologi ini. Ya kan? Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan teknologi, tapi kita harus waspadai dan mawas diri bahwa iman kita tidak boleh goyang oleh kemajuan teknologi. Iman kita harus tetap tertuju pada Tuhan. Saya akan mengajak, karena dalam teknologi ini banyak sekali terjadi penyesat-penyesat. Ada orang yang hobinya akhirnya menonton film-film yang tidak baik, film-film yang istilahnya film-film biru, film-film porno, kan seperti itu. Jadi terjadi penyesatan di situ. Nah, kita harus berimbang. Orang-orang percaya harus berimbang dalam menghadapi masalah-masalah teknologi ini. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di dalam terjemahan lain, murtad ini disebut dalam BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, akan mengingkari Yesus, akan turun imannya. Murtad itu dalam bahasa aslinya epistemi. Artinya apa? Mundur dari hadirat Tuhan. Mundur atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita beribadah, kebiasaan kita memuji, kebiasaan kita membaca firman, akan mundur. Terjadi kemunduran iman. Nah, ini sangat berbahaya buat orang-orang percaya. Karena apa? Akibatnya akan ada yang kita kenal bahwa satu saat nanti iman-iman ini, Tuhan datang tidak akan menemukan iman di muka bumi ini. Tuhan akan semakin jauh daripada Tuhan. Karena apa? Akan berkurang. Karena penyesat-penyesat ini kadang-kadang juga datang dalam cara masuk dalam teknologi-teknologi ini. Murtad adalah mundur dalam hal rohani. Atau meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kecintaan kita kepada Tuhan. Dalam konteks anak-anak muda mungkin semakin hari semakin suka melihat film-film kekerasan, ya kan? Akhirnya kalau kita lihat di viral media sosial, banyak terjadi anak-anak yang melakukan maaf bicara, pemerkosaan, ya kan? Segala macam. Itu mereka lihat contoh dari
teknologi ini. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini sebagai orang tua, sebagai jemaat yang dicintai Tuhan? Kita harus imbangi teknologi kita ini dengan iman. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 2 Petrus 1. Just 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Menambahkan kebajikan artinya genosis, ya, pengetahuan, kepandaian, pengertian, bahasa Inggrisnya knowledge, pengertian akan firman Tuhan. Kalau engkau semakin dalam dengan firman Tuhan, engkau tahu di akhir-akhir zaman ini, akhir zaman ini berbicara waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, di situ dimulainya akhir zaman, bahwa akan ada terjadi penyesatan roh-roh yang membawa kita akan semakin jauh daripada hadirat Tuhan. Dan kita harus melawan itu dengan apa? Dengan menambahkan knowledge kita, genosis kita, akan apa? Akan pengetahuan akan firman Tuhan. Kebajikan berbicara apa? Pengertian dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik. Arete itu kebajikan dalam mendengar dan kebajikan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kita dalam keadaan krisis begini, kita tetap memberi kasih kepada orang. Kita di dalam keadaan kekurangan kita bisa memberi kepada orang. Ini bagian kita mengimbangi iman dalam hal teknologi ini. Di akhir-akhir zaman ini, orang semakin mengasihi diri sendiri. Orang cinta akan uang, cinta akan mamon, cinta akan diri sendiri. Tapi mari kita orang percaya, kasih itu adalah kasih yang secara horizontal kepada sesama dan secara vertikal kepada Tuhan Yesus kita yang cinta itu. Itu harus sinkron, harus linier semuanya, harus berimbang, harus seimbang. Karena kalau tidak ada keseimbangan, kita akan lihat dalam pembahasan saya dalam kita akan jauh tertinggal daripada hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam satu ayat lagi, Ibrani 5 Ibrani sebentar. Ibrani 5 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan bacakan penekanannya di ayat yang dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ayat yang ke-6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersamakan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat
dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-12 saya lanjut. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Iman yang bertumbuh adalah iman yang sanggup mengetahui bahwa Yesus adalah iman kita, yang telah mati untuk menyelamatkan kita, yang telah taat untuk menyelamatkan kita. Dan iman yang kuat itu, iman yang berimbang adalah iman yang sudah tidak mau menerima susu, tapi makanan yang keras-keras. Ada amin? Nah, ini harus kita cermati bahwa apa artinya iman? Iman adalah pisteo atau pistis, sebuah ketergantungan kita, sebuah harapan kita kepada sesuatu yang kita anggap Tuhan atau Tuhan kita yang sanggup menolong segala macam hidup kita. Itu adalah pisteo atau pistis. Nah, iman kalau tidak berimbang nantinya akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Iman itu perlu revolusi. Jika tidak ada revolusi, dia akan stuck. Tidak akan maju-maju. Dan akhirnya, anak Tuhan selalu identik dengan promise atau janji Tuhan. Ya. Allah berjanji, setiap orang yang percaya, dia akan membawa sebuah keselamatan. Melalui iman, keselamatan itu akan datang kepada kehidupan kita. Dan keselamatan itu adalah janji Tuhan membawa kita kepada hidup yang kekal di langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi sebelum sampai ke sana, Tuhan berjanji, anugerah Allah, penyertaan Allah akan datang kepada kita. Anugerah Allah dan penyertaan Allah akan datang seperti apa? Saat kita bekerja keras, saat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saat kita sungguh-sungguh berusaha, anugerah Allah akan turun kepada diri kita, adalah berkat akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika iman itu tidak seimbang dengan berkat kita, akhirnya banyak orang akan lari daripada Tuhan. Karena apa? Karena berkat yang dia terima, dia lupa bahwa itu dari Tuhan. Iman dia semakin turun, berkat semakin besar, karena jadi Tuhan buat orang yang percaya. Ketika dia bekerja akan diberkati. Tapi berkat ini akan datang berlimpah-limpah dalam hidup dia. Tetapi dia lupa kepada Tuhan. Sehingga tidak ada keseimbangan dalam hidupnya. Akhirnya dia jauh dari Tuhan. Iman akhirnya terkalahkan. Berkat yang Tuhan berikan sebetulnya untuk memuliakan nama Tuhan, dia lupa, dia pergunakan kepada hal-hal yang sia-sia. Akhirnya apa? Dia jauh dari Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Ini sebetulnya flow atau struktur dari konsep iman. Tuhan akan memberkati kita kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan engkau nilai yang baik dalam perkuliahan engkau kalau engkau belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau menerima nilai cum laude, timbul kesombongan, keangkuhan. Nah, iman itu, kesombongan itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Banyak orang yang sekolah teologi atau kuliah yang sombong, akhirnya mereka terpuruk karena mereka terlalu angkuh bahwa mereka seorang sarjana. Nah, iman yang tidak diimbangi oleh pengertian hikmat yang baik, dengan pengetahuan kebajikan yang baik atas firman Tuhan, hasilnya akan bernegatif. Ada orang ketika banyak uang, lupa kepada Tuhan, lari ke bar, ke night club, minum-minum, kemana-mana. Dia lupa bahwa dengan berkat itu, dia harus memberikan kehidupan kepada keluarganya dia, memberikan kehidupan buat pelayanan dia. Ketika dia berdoa, Tuhan, saya minta diberkati karena saya perlu kendaraan ya untuk pergi mengajak keluarga saya ke gereja bersama-sama. Tapi lama-lama dia sudah memiliki kendaraan, ini di tempat lain, di GKSC Given tidak ada. Jadi sama-sama ketika dia sudah lupa, akhirnya dia tidak pernah ke gereja lagi. Ya kan? Bahkan mungkin lebih baik saya berbisnis lah, mending saya naik Grab.
saya nge-Grab atau segala macam. Atau saya pergi ke tempat-tempat hobi-hobi saya. Hari Minggu mending pergi jalan-jalan, rekreasi. Hobi. Rekreasi tidak salah. Tuhan tidak melarang orang berrekreasi. Tuhan tidak melarang juga orang menggunakan teknologi. Tapi ingat, sebelum kita melakukan itu, sabatkanlah, kuduskanlah hari Minggumu itu. Sabatonlah hari Minggumu, hari perhentianmu. Denganlah masuk dalam mesbah, dalam mimbarnya Tuhan. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Karena iman yang tidak diimbangi oleh revolusi, teknologi yang tidak diimbangi oleh revolusi, pengetahuan, kepintaran, berkat yang tidak bisa diimbangi oleh revolusi iman, akan sia-sia. Dan akhirnya, di satu ketika, saya mau sampaikan, Tuhan akan ambil kembali itu berkat-berkat. Jadi, mari kita kembali kepada rancangan Tuhan. Kita kembali kepada iman yang revolusioner. Semakin maju teknologi ini, semakin banyak berkat yang kita miliki, semakin tinggi kecerdasan kita, semakin tinggi pula iman yang kita miliki kepada Tuhan. Semakin dahsyat juga iman yang kita miliki kepada Tuhan. Semakin besar kekuatan kita untuk setia kepada Tuhan. Semakin besar iman kita untuk bertahan di dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Karena pandemi ini. Karena Tuhan berjanji, anugerah penyertaan Allah, pemeliharaan Allah akan tinggal serta di dalam kehidupan orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Dia. Saya sangat percaya dan sangat yakin Tuhan akan bekerja pada waktunya. Tuhan akan memperlihatkan sebuah kondisi bahwa tangan Tuhan akan menghindari, akan melepaskan krisis ini. Hanya dengan orang-orang percaya tanpa melihat sinodal atau sinode, tanpa melihat denominasi, bersatu berdoa untuk Tuhan, berteriak mengatakan, Tuhan, berikanlah kami kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk hidup normal dan beribadah dengan Engkau, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan ingat, itu harus kita serukan selalu dalam doa-doa kita. Revolusi iman adalah revolusi hidup kita. Revolusi iman adalah bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita yang jauh dari Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yang masih suka marah-marah kepada anak mungkin, kepada saudara, atau masih ada kepahitan. Revolusi iman harus memperbaiki itu. Kepahitan hidupmu pada orang-orang yang dekat dengan engkau, mari engkau lepaskan melalui revolusi imanmu. Karena apa? Revolusi imanmu adalah identik dengan pengenalan akan kebajikan firman Tuhan. Revolusi iman adalah sebuah revolusi di mana hidup yang lama kita tinggalkan. Kita masuk kepada hidup yang baru. Kita melalui hidup yang baru ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin hari, semakin memiliki komitmen yang keras dan tegas dan jelas dengan Tuhan. Bahwa Yesus, I want to give myself for you. Saya akan berikan hidup saya untuk engkau. Untuk melayani engkau. Melayani Tuhan bukan hanya berkhotbah seperti pendeta. Melayani Tuhan, bagaimana kita menjadi juru bicara Tuhan kepada setiap orang yang ingin mengenal Dia. Kita adalah marketing kerajaan surga. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan masuk dalam rancangan Tuhan melalui proses kita masing-masing. Ada yang diselamatkan Tuhan langsung masuk sekolah teologi, ada yang diselamatkan Tuhan langsung masuk kepada marketplace, ada yang diselamatkan Tuhan langsung masuk kepada pelayanan di kantor, melayani pekerjaan. Di kantor itu juga pelayanan. Kita melayani Tuhan. Dengan menjadi terang di kantor kita, kita melayani Tuhan. Kita menjadi lilin, kita mencari terang, kita menjadi juga juru bicara ya Tuhan. Revolusi iman harus kita lakukan. Karena apa? Di luar sana banyak penyesatan. Di luar sana banyak sekali keindahan-keindahan yang akan membawa kita lupa kepada kecintaan kita kepada Tuhan. Di luar sana
banyak janji-janji yang akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi di dalam Tuhan, kita adalah mendapatkan janji akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, yang tidak ada tangisan dan kertak gigi. Tapi di sana hanya ada kecintaan kita bersama dengan Tuhan yang kita cintai. Revolusi iman harus dimiliki oleh orang yang hidup di era ini. Era di mana sebuah buku ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Kita hidup, kalau buku itu ada 12 bab, kita hidup di era di 12 bab ini, di mana kita sudah harus siap-siap menjadi mempelai yang menunggu kedatangan Tuhan. Menjadi mempelai yang sangat merindukan pengantinnya, pengantin prianya datang dan mengatakan, aku mencintaimu. Menjadi mempelai yang siap masuk ke dalam kerajaan yang dia siapkan. Dan dia katakan, engkau akan duduk makan seperjamuan dengan aku. Karena ketika aku datang, aku mengenal engkau. Ketika aku datang, aku dapati imanmu ada di hatimu dan dalam hidupmu. Iman memiliki peran yang penting buat kita bertahan di dalam situasi apapun ketika kita masih ada di dalam bumi ini. Iman perlu revolusi-revolusi. Iman perlu revolusi peningkatan. Iman perlu revolusi kedewasaan. Iman perlu revolusi sehingga engkau sanggup memakan makanan yang keras-keras. Engkau tidak perlu susu lagi. Tapi ketika orang menegur engkau karena engkau salah, engkau akan katakan, terima kasih brother, terima kasih sister, karena engkau memperingati hidupku, agar aku tetap melihat ada kesalahan dalam hidupku, kesalahan kepada engkau dan kesalahan kepada Tuhan. Itu adalah iman. Iman bagaimana kita menerima hal-hal yang baik di dalam pelajaran akan firman Tuhan. Iman adalah sebuah pertumbuhan seperti pohon, di mana engkau merupakan awalnya tunas, bertumbuh terus ada batang, bertumbuh ada cabang, ada ranting, dan akhirnya bertumbuh, ada pohon, ada buah-buah. Iman adalah buah-buah yang engkau hasilkan. Iman adalah sebuah buah yang engkau hasilkan, dan ketika orang memakannya, manis rasanya, sedap rasanya, itu adalah iman. Karena apa? Engkau memiliki kasih, Roh Kudus mengurapi engkau. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi kita tahu iman adalah penting. Jangan sampai Tuhan datang, dia tidak mendapati imanmu. Dia tidak mendapatkan sebuah kepastian akan keyakinan engkau kepada dia. Iman adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Di dalam kesibukan kita, mengikuti ujian kalau masih mahasiswa atau pelajar, tapi kita tetap mencari Tuhan. Di dalam kesibukan kita mengurus rumah, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai orang-orang yang bekerja di kantor, iman itu adalah segala-galanya. Dengan iman kita bisa dikontrol, karena iman adalah Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Karena iman ada aplikasi Roh Kudus yang hidup dalam hati kita. Karena iman adalah Roh Kudus akan mengontrol hidup kita. Roh Kudus akan memperingati kita, hai Hizkia, itu tidak benar. Hai Pendeta Lilis, itu tidak benar. Hai Pendeta Lydia, itu tidak benar. Hai Pak Indra, itu tidak benar. Hai Ibu Vera, itu tidak benar. Hai Ibu Lydia, itu tidak benar. Hai Tante Eda, itu tidak benar. Kita semua akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dan ketika Tuhan datang, kita tetap dalam rancangan Tuhan. Rancangan kebenaran. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan kebenaran yang membawa keselamatan dan berkat dan anugerah pemeliharaan kepada kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjangkan lebar, tapi mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman telah hamba sampaikan. Biarlah kami memiliki iman yang revolusioner, supaya kami tidak mau apa yang telah Engkau berikan, kehidupan yang telah Engkau berikan, berkat yang telah Engkau berikan,
anugerah pemeliharaan kesehatan telah Engkau berikan, Engkau ambil dari kami, Tuhan. Biarlah iman kami di tengah-tengah kemajuan zaman teknologi, era revolusi 4.0 ini, iman kami tetap berimbang, iman kami tetap bersama-sama dengan Engkau, tetap mencintai Engkau, dan tetap mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk jemaat GKSI Given yang Kau cintai. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, dan jaga kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah firman ini tertanam di hati kami semua. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian. Amin. Terima kasih Bapak Gembala atas firman yang luar biasa yang telah kita terima. Biarlah firman tersebut menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum masuk ke dalam persembahan, kita mau bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita mau menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau angkat satu pujian, tiada terukur besar kasih setiamu. Terima kasih. Persembahan dapat dikirimkan, ditransfer ke rekening bendahara sementara yang di-share di grup jemaat. Pujian telah kita naikkan, penyembahan juga sudah kita panjatkan kepada Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini dan akan ditutup dengan doa syafaat
dari Ibu Pendeta. Kita angkat satu pujian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami kembali bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. 1 minggu telah kami lalui di dalam berbagai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan terus pelihara kami. Dan di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang tidak kondusif saat ini, kami melihat ada penyertaan Tuhan hingga detik ini memimpin kami. Sekalipun seringkali dalam keberadaan hidup kami tidak setia dalam mengiring Tuhan, sekalipun keberadaan hidup kami seringkali tidak mempermuliakan Tuhan, tapi Engkau tetap setia mengawali setiap langkah kehidupan kami. Sehingga terbukti kami masih boleh bertemu satu dengan yang lain melalui aplikasi Zoom ini. Kami masih boleh pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama Bapa. Bahkan terlebih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, akan menjadi penuntun dan pedoman bagi kami untuk terus bercermin akan keberadaan iman kami, akan revolusi iman yang akan terus kami bawa kepadamu, untuk kami melihat setiap hari ada pembaruan-pembaruan yang membuat kami terus bertahan di tengah-tengah era modern saat ini, di tengah-tengah bagaimana kami harus menghadapi adanya keberadaan segala sesuatu yang membawa kami serba instan dengan adanya semua yang ada di depan kami saat ini. Tapi kami percaya sebagai orang-orang percaya tidak akan terbawa arus, oleh karena semua sudah disediakan bagi kami. Tinggal kami yang akan menyelesaikan, menyeimbangkan dengan iman kami. Oleh karena itu berkati firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah berkati kami lewat firman-Mu pada hari ini, Tuhan berkati beliau dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik itu sebagai gembala kami, bahkan dalam pekerjaan, terlebih Tuhan, dalam segala sesuatu yang Kau percayakan kepada beliau saat ini. Biarlah Engkau terus berperkara dan terus memakai secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun keberadaan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan dan kami juga terus bercermin akan kebenaran Tuhan yang akan membuat kami terus bertahan dan kami terus beriman kepada Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa di sorga, dengan kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, membawa segala pergumulan kami dalam jemaat Given, dalam jemaat-Mu Tuhan, dalam berbagai persoalan dan masalah hidup. Tapi kami percaya bahwa dalam hidup pun kami jalani ini penuh dengan dosa. Kami pun adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu ampuni kami dan layakkan kami untuk datang berseru kepadamu lewat doa yang kami sampaikan kepadamu pada saat ini. Bapa di sorga, berkati jemaat GKSI Given Jakarta dalam berbagai pergumulan dan rencana ke depan, dalam visi misi yang kami
miliki saat ini dalam gereja GKSI Given. Biarlah Tuhan terus berperkara dan menolong kami semua untuk bekerja sama, untuk bergandengan tangan, melakukan visi dan misi yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pendeta Hizkia, Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih. Berdoa kepadamu Tuhan untuk para diaken. Biarlah Tuhan juga akan memberkati keenam diaken kami. Semakin hari Tuhan semakin teguhkan mereka untuk lebih lagi Tuhan mempersiapkan diri mereka. Terus lebih lagi Tuhan untuk melihat keberadaan dan tanggung jawab mereka juga sebagai tua-tua gereja saat ini. Bertanggung jawab untuk pengajaran-pengajaran yang benar dan bertanggung jawab juga untuk menjadi contoh dan teladan membawa jemaat Tuhan untuk semakin dekat kepada Engkau setiap hari. Bapa di sorga, doa kepadamu juga menyerahkan ke seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai kepada orang tua, baik yang hadir dalam ibadah pada hari ini maupun yang tidak hadir, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu pada saat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau melindungi mereka siang dan malam, Engkau menolong mereka ketika mereka sakit. Terlebih kami mengingat saat ini, jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami teringat buat orang tua, ibu kekasih daripada saudara Revi Tuhan. Pada hari Selasa akan dilakukan operasi. Bapak di sorga, biarlah semua boleh berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Akan memberkati biaya-biaya yang dibutuhkan. Bahkan juga dokter yang akan mengoperasi ibu terkasih. Diberikan pengurapan dengan baik, dan kami belum melihat ada sesuatu yang Tuhan perbuat untuk orang tua, ibu terkasih daripada saudara Revi Tuhan. Bapak di sorga, kasihan Tuhan tercurah untuk kehidupan Revi. Begitupun jemaat lain yang sakit. Sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau mengizinkan hamba-Mu terbaring, Tuhan berikan, akan memberikan kesembuhan Tuhan. Seringkali tidak lagi beriman dan percaya akan kuasa-Nya. Kita terus berkati bangsa kami, tolong bangsa kami, tolong dan menghibur para dokter bahkan terbaring karena virus cari vaksin. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka, menolong mereka lewat campur mencari vaksin untuk corona ini. Bapak. Bapak di sorga, terima kasih, kami serahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menuntun dan menyertai baik jemaat Tuhan maupun partisipan yang boleh bergabung. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang satu minggu ini biar Tuhan yang menuntun dan menyertai. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi rencana kami, rencana-rencana ke depannya, terakhir ini lagi ada kesempatan yang Tuhan beri.
memberikan sembuhan Tuhan. Tuhan menjamah yang mungkin kami bagi manusia seringkali lagi Puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai. Saya